Dan pemirsa, kita akan bahas yang pertama ini terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza yang memang sudah terjadi dari 2 hari lalu sebenarnya. Tapi memang kalau kita lihat Pak Fa, peristiwa ini agak lama ya untuk kemudian bisa dari pemadaman, kemudian pendinginan, dan bahkan sampai dengan pencarian korban yang memang saat ini masih dicari, ada yang masih hilang, tapi ada juga yang sudah berhasil dievakuasi. Betul, pencarian hingga saat ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan pemirsa menyisir lokasi Glodok Plaza di Jakarta Barat yang masih juga menjadi perhatian dari warganet. Tadi Jason sudah sampaikan 2 hari pasca kebakaran Glodok Plaza, tim gabungan masih bersiaga. Anda bisa saksikan ini adalah saat personil pemadam kebakaran mengangkat salah satu korban ya. Jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Dan pada Jumat pagi hari ini tepatnya pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, tim gabungan ini kembali menemukan 2 korban meninggal lagi dan 2 jenazah ini kemudian ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza. 2 jenazah ini pemirsa dievakuasi menggunakan ambulan tim DVI Polri dan menurut keterangan kedua jenazah tersebut tidak dapat dikenali mungkin karena sudah rusak begitu ya tubuh dari korban yang ditemukan ini. Maka perlu proses identifikasi lebih lanjut yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dengan begitu pemirsa, total jenazah yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 6. Rinciannya 5 jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri, sedangkan 1 korban lainnya belum terevakuasi karena terkendala puing-puing reruntuhan. Kami hadirkan informasi 14 korban yang dinyatakan hilang berikut ini dalam infografis 14 nama korban hilang kebakaran Glodok Plaza. Ya memang kalau melihat keterangan dari tim yang berjibaku untuk bisa mengevakuasi korban, satu ada beberapa kendala Eva dan juga pemirsa ya karena luasnya wilayah yang terkena dampak kebakaran di wilayah Glodok Plaza dan bahkan mirisnya ini petugas harus keluar masuk, ada beberapa petugas yang bahkan terkena hipoksia atau gangguan saluran pernafasan saking menantangnya situasi di dalam gelap dan kemudian itu yang membuat kesulitan untuk mencari korban-korban yang masih hilang ini. Betul, berbagai kendala dihadapi oleh petugas gabungan. Tadi Jason sampaikan luasnya area, kemudian juga adanya sekat-sekat, kemudian ada kabel listrik dan puing-puing yang masih menghambat dalam proses penyisiran dan juga pencarian korban yang dinyatakan masih hilang, termasuk upaya evakuasi 1 korban yang belum berhasil dilakukan evakuasi hingga saat ini. Betul, tapi Eva dari 6 korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia ini petugas belum bisa memastikan identitasnya sekali lagi apakah termasuk dari 14 orang yang hilang tersebut atau ini di luar dari 14 orang yang masih dinyatakan hilang tadi. Dan hari ini tim pemadam kebakaran, kepolisian hingga BPBD mencari korban dan terus menyisir lokasi dan total ada 160 personel yang diterjunkan ke Glodok Plaza. Selain menerjunkan 160 personil, ada pula 32 unit mobil pemadam kebakaran yang juga dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi dan penyisiran. Kita akan simak bersama pernyataan perwira piket Sudin Gulkarmat Jakarta berikut ini. Untuk korban sudah tidak bisa dikenali. Dari tim Inavis sudah tidak bisa untuk sidik jari, makanya tim DVI ini adalah dokter, jadi melalui DNA. Pak, ditemukan kan 2 Pak, berarti ini belum tentu dari 14 nama yang dilaporkan hilang itu Pak? Tentu, karena kan dari 14 yang dilaporkan ini cuman yang kita evakuasi nama-nama siapa kan belum teridentifikasi. Tentunya itu kemungkinan besar bagian dari pada itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini korban-korban baru yang belum teridentifikasi? Ya, kalau ngomong kemungkinan bisa, karena kan kita kan sampai saat ini juga masih menunggu aduan masyarakat yang rekan, kerja, saudara atau famili yang mungkin belum kelihatan di rumah atau dapat informasi balik, belum melapor, ada juga kemungkinan. Karena semalam itu jam 01 masih ada yang datang, karena baik informasi edukasi pada masyarakat yang kiranya ada famili, rekan kerja atau siapa yang masih diperkirakan belum balik ke rumah, monggo silakan merapat ke Poskotis. Di sana adalah pusat informasi data kita catat. Iya, pemirsa dan Jason, jadi untuk hari ini fokusnya adalah penyisiran, pencarian korban hilang dan juga evakuasi korban yang ditemukan tetapi masih terkendala ya. Tadi ada berbagai kendala, puing-puing dan juga lokasi atau area yang luas, termasuk juga adanya sekat-sekat di lokasi terdampak.
Kedua, kemudian fokusnya adalah tentu upaya identifikasi ya korban di Iya. Rumah Sakit Polri. Itu yang masih dilakukan sampai dengan sekarang karena memang dari beberapa jenazah yang sudah ditemukan atau dievakuasi ini sulit dikenali karena jenazahnya sudah rusak. Tapi Eva, kalau kita kembali lagi ke belakang pada saat peristiwa kebakaran itu terjadi tepatnya di hari Rabu malam itu sekitar pukul 21 lewat waktu Indonesia Barat. Bahkan upaya pemadaman api atau kebakaran itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya. Hingga keesokan harinya di hari Kamisnya, Kamis siang, bahkan kemarin kami juga sempat breaking news di Metro TV, itu asap-asap masih terlihat membumbung tinggi, Eva. Jadi memang apinya sudah padam, tapi upaya pendinginannya masih membutuhkan waktu yang lama sekali. Karena memang pusat apinya sebenarnya kan ada di lantai 7 dan 8. Betul. Tapi itu menyebar ke lantai lainnya termasuk di lantai 9. Itu Iya. mungkin yang membuat pemadaman ini agak lebih lama. Betul, kalau kita saksikan visual udara, ini adalah visual udara yang kami tampilkan di layar. Pemirsa, Anda bisa saksikan dampak kebakaran begitu besar ya, Jason dan pemirsa. Tampak di bagian atap seperti sudah habis begitu ya. Terbakar, kebakaran yang terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 yang lalu. Dan hingga saat ini fokus dari tim gabungan yang terus bertambah, terus dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran, evakuasi dan juga pencarian korban hilang yang masih terus dilakukan. Dan pihak dari petugas gabungan berharap menargetkan untuk proses evakuasi, untuk proses pencarian 14 korban hilang bisa selesai hari ini.